Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PPKN. Oke, langsung saja PPKN pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tema 2 subtema 3 KD 3.4 dan 4.4 tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan masyarakat. Ini ya tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas apa itu manfaat persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dalam sejarah sudah ditunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Ya, dengan mereka para pejuang itu bersatu, itu dalam sejarah sudah dibuktikan bahwa dengan bersatu akhirnya kemerdekaan tercapai. Sebelum kemerdekaan itu pernah terjadi perjuangan yang bersifat kedaerahan. Nah, bersifat kedaerahan ini belum adanya persatuan dan kesatuan ini banyak menemui kendala, sebagian berhasil, sebagian kurang berhasil. Itu maka pentingnya persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, jika seluruh bangsa Indonesia itu mau bersatu, maka kita akan semakin mudah untuk menjaga kekayaan sumber daya alam dan budaya yang kita miliki agar tidak diambil atau diakui oleh negara lain. Jika sebaliknya, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Jadi sumber daya alam kita itu kan banyak, ya, meliputi dari berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Itu sumber daya alam yang ada di negara Indonesia itu banyak sekali. Juga budaya-budaya setiap daerahnya banyak. Nah, agar tidak diakui oleh orang lain, maka kita harus bersatu untuk menjaganya agar tidak diambil, tidak diakui oleh negara-negara lain. Maka kita harus bersatu untuk menjaganya tersebut. Oke ya. Jadi manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, dengan bersatu maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Ya, bangsa kita menjadi kuat dan maju. Manfaat kedua adalah pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Ini, ya, dengan adanya persatuan, maka pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Terus kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai. Ya, dengan adanya persatuan, pembangunan di segala bidang terjadi, kemudian maka ini kesejahteraan masyarakatnya akan tercapai pula. Selanjutnya, bangsa Indonesia akan terhindar dari perselisihannya karena kita sudah mementingkan kepentingan bersama, bersatu padu untuk menjaga tanah air kita, maka tidak ada perselisihan lagi.
Yang selanjutnya, persaudaraan antar warga negara maka akan terjalin semakin erat karena kita sudah menghilangkan perbedaan satu sama dengan yang lain. Oke, ya. Maka dari itu yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat penting demi kesejahteraan masyarakat kita. Nah, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, maka yang perlu kita tanamkan adalah sikap peduli, rela berkorban, dan toleransi. Di samping itu, kita juga harus bisa mendahulukan kepentingan bersama, ya. Jadi ada 4 sikap yang harus kita perhatikan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Kalau kita peduli terhadap sesama, maka gantian nanti ketika kita mendapatkan masalah, maka masyarakat akan gantian membantu kepada kita. Sebaliknya, jika kita tidak peduli dengan orang lain, maka orang lain juga tidak akan memperdulikan kepada kita. Ya, persatuan dan kesatuan ini perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, ya. Baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, bahkan sampai bangsa dan negara ini, ya. Tidak hanya di rumah saja, tidak hanya di sekolah saja, semua lapisan masyarakat, kehidupan bangsa negara harus kita tetap bersatu untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang-pejuang terdahulu. Nah, maka kita harus mengingat peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Ini peribahasa yang sering kita gembar-gemborkan, sering kita dengar, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Nah, ini ya, dengan adanya persatuan, maka kemerdekaan, kesejahteraan masyarakat kita akan tercapai. Oke, ya, contoh penerapan nilai-nilai persatuan. Contohnya, yang pertama adalah mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Nah, maka ya, produk-produk Indonesia harus kita gunakan sendiri, ya. Jangan bangga produk luar negeri, ya, tapi kita harus mencintai produk kita sendiri. Yang contoh selanjutnya adalah rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, dengan rajin belajar, maka dengan tujuan untuk membangun bangsa. Karena apa? Kita sebagai generasi muda nanti akan menggantikan generasi tuanya, ya. Ketika sudah tidak ada generasi tua, maka yang menggantikan adalah kita-kita yang masih muda untuk membangun bangsa kita. Begitu terus selanjutnya, ya, sirkulasi akan berjalan terus. Yang tua tidak ada, gantian yang muda. Yang muda menjadi tua, tua tidak ada lagi, gantian yang muda. Begitu terus. Maka ya, rajin belajar akan berguna untuk membangun bangsa. Yang selanjutnya adalah mempererat kerjasama. Dengan bekerja sama, maka akan tercapai persatuan dan kesatuan. Oke, itu adalah contoh-contoh tentang persatuan dan kesatuan.
Berikut adalah cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Ya, dulu ketika masa-masa sebelum merdeka, para pejuang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Mereka bersatu, menyamakan persepsi, menyamakan tujuan, yaitu demi kata merdeka. Sekarang kita sudah merdeka. Banyak suku bangsa kita yang dari pulau-pulau berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda. Nah, maka cara untuk mempertahankan persatuan ini harus kita pupuk, yaitu dengan cara menjaga keharmonisan, ya, saling membantu menjaga keharmonisan, hubungannya kita jaga antar suku, antar agama, antar daerah, nah, antar budaya, saling menghargai satu sama lain. Maka keharmonisan ini harus tetap kita jaga. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ya, kita harus tingkatkan terus, ya, semangat untuk gotong royong, semangat untuk berkeluarga, menciptakan suasana kekeluargaan, ya. Bagikan misalkan satu kelas, itu satu keluarga, satu sama lain harus saling tolong menolong. Harus kita tingkatkan semangat untuk bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Nah, kita harus tidak membedakan antara suku satu dengan suku lainnya, harus sama. Kita perluas pergaulan kita. Mungkin kita sebagai orang Jawa misalkan, ya, kita berteman dengan orang suku dari Papua, suku dari Dayak, suku dari Sulawesi, Bugis, dan sebagainya. Banyak sekali suku dari Sumatera, Minang misalkan, suku dari Aceh, dan sebagainya. Kita berteman ke siapapun dengan tidak membeda-bedakan. Itu adalah cara-cara untuk mempertahankan persatuan-kesatuan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pendidikan masyarakat. Nah, masyarakat harus kita didik bagaimana untuk bersatu. Maka perlu adanya pendidikan dari usia dini. Dengan kita belajar dari usia dini sampai ke tingkatan selanjutnya, naik terus, ya, maka dengan pendidik masyarakat yang terdidik, maka akan mempertahankan semangat untuk bersatu. Yang kelima, yaitu tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Kalau masyarakat kita sudah terdidik, masyarakat kita sudah berpendidikan semua, maka tidak akan mudah untuk dipecah-pecah, karena kita punya pemikiran sendiri bahwa dengan bersatu maka kita akan kuat. Itu adalah cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang keenam adalah meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang sekitar. Dengan peduli dengan orang-orang sekitar, maka kita dapat mempertahankan persatuan. Nah, di antaranya dengan memberikan sumbangan untuk bencana, yang bagi yang tertimpa bencana kita bantu. Dalam belajar, ada yang kesulitan untuk belajar, kita bantu memberikan penjelasan. Itu adalah cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan mengisi semangat untuk merdeka. Yang ketujuh adalah melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Ya, pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa saja,
pembangunan sekarang sudah mencapai ke pulau-pulau lainnya, bahkan sekarang ditingkatkan seperti di Kalimantan yang pulaunya lebih luas, bahkan sampai ke Papua kita bangun ya. Nah, dengan meratanya pembangunan, maka tidak akan terjadi iri antara satu pulau dengan pulau yang lain. Maka kita harus samaratakan pembangunan. Dengan begitu, maka kita akan dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini contoh ya, semangat gotong royong, salah satu usaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Oke ya, saya kira itu penjelasan materi PPKN tema 2 subtema 3 tentang manfaat persatuan dan kesatuan, dan begitu pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan. Oke, untuk tugasnya silahkan kerjakan Bu Pena halaman 143 sampai 144 untuk muatan PPKN KD 3.4. Oke ya. Ingat ya, kerjakan Bu Pena halaman 143 sampai 144 muatan PPKN KD 3.4 ya. Demikian yang saya sampaikan. Silakan kalian perluas pendalaman materi kalian lewat membaca, lewat browsing di internet, lewat referensi yang lain untuk menambah wawasan kita. Demikian penjelasan hari ini, semoga dapat dipahami, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.